Oke, ya seluruh mantap ya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya bareng Mas Ade di sini. Mas Ade itu salah satu teman, lu teman gue nggak sih? Ya ini salah satu teman gue yang pernah masuk di salah satu video gue pas kemarin di mana itu Curug apa namanya? Curug Nangka sama Curug Nangka Ciawitali. Oh, yang curug tersembunyi itu ya? Nah ya kalau kalian apa ya namanya, lihat video gua yang kemarin pasti tahu yang namanya Mas Ede ini, yang gilanya kayak Dora itu loncat-loncat, ini orangnya ya. Jadi dia salah satu guide gua yang di Bogor. Nah posisi sekarang gua lagi di Bogor ya, di Bogor di kediamannya Mas Ade. Dan kita ada rencana mau naik gunung Pak ya, naik gunung, salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Kita Bogor aja sih. Bogor aja. Nanti Mas Ade bakal ngajakin gua naik lah ya. Soalnya statusnya di sini gua maaf Pak, baru pemula banget ya namanya gunung. Jadi harus ada guide dulu. Nah, kalau kalian tahu ya, Mas Ade ini udah pengalamannya kemana-mana ya. Pengalamannya udah luas banget Pak ya. Udah naik gunung banyak. Enggak, serius, ini udah sering banget naik gunung, apalagi gunung di Jawa Barat ya. Dia udah pengalamannya udah ya terbilang senior lah ya. Senior. Gue masih baru pertama kali gue naik gunung, Cok. Gue kemarin naik gunung itu pertama kalinya gue naik gunung itu Gunung Slamet 3.420 mdpl. Itu pertama kali gue naik gunung. Gila nggak? Pertama kali gue naik gunung itu di atas 3.000. Iya dong. Bukan gue mau sombong ya, gue mau mati. 3.000 dong pertama. Minimal harusnya berapa? 2.000 dua ke atas lah ya. 2.500, 2.300 gitu. Harusnya ya, harusnya. Tahu 2000 pendek ya. 2000 berapa itu mulai tuh. Rekomendasinya di bawah 3.000 aja ya. Buat 3.000 ke atas itu untuk yang udah beberapa kali baru bukannya boleh apa enggaknya, boleh aja. Tapi lebih disarankan karena lebih keamanannya lebih dijaga gitu loh. Kalau 3.000 tanpa pengalaman, tanpa apapun, berat banget. Gue juga kemarin rasanya berat banget sih. Beratnya gimana ya? Gue pengen tahu nih pengalaman lu gitu. Anjing lu Pak, sumpah Pak, gue mau cerita gimana ya? Lu bayangin aja, gue yang pertama kalinya naik gunung, langsung naik ke Gunung Slamet, atap Jawa Tengah bisa dibilang ya kan, 3.420 mdpl ya. Itu pengalaman bisa dibilang. Berapa orang lu? Gue berapa kemarin? 9 orang. Iya. 9 orang. Lu bayangin aja naik gunung 9 orang kayak mau reunian masak. Kayak tapi ya berhubung gua di situ baru ngikut komunitas aja ya kan. Jadi gua ngikut aja gitu. Ada komunitas, salah satu komunitas di Tegal. Nah, gua diajak lah itu naik gunung. Santai aja. Gua platform gua mah buat merokok, buat apa, santai aja ini ya. Gua ngopi aja. Itu bagikan apa gitu. Bagikan cinta tak berbunga. Kayak lagu Pak ya. Goblok. Jadi apa ya? Jadi ceritanya kemarin begini Pak, banyak sih ya pengalaman baru yang gue dapet ya, statusnya gue baru pernah naik. Itu asik ya, ya dibilang asik ya, tapi banyak ngerinya Pak. Banyak ngerinya kemarin. Apalagi Gunung Slamet itu terkenalnya kalau via Bambangan ya. Kebetulan gue naik via Bambangan Pak, yang jalurnya itu kalau dengkul Pak bisa ketemu dagu Pak. Kalau pas naik gitu gini Pak, itu saking naik ya loh Pak, itu naik terus ya, Bapak udah pernah kesana kan. Itu gila Pak jalurnya, gue ya ampun. Apalagi statusnya ya namanya orang baru ya kan,
mestinya gue pakai daypack aja, gue pakainya carrier yang 50 liter. Gue 50 liter. 50 liter langsung pemula 50 liter harus daypack dulu ya kan. Dari situ juga ya banyak sih 9 orang cuma dibagi-bagi. Nah gue pertama naik itu dari base camp sekitar jam gue cerita dari awal aja ya. Gue cerita awal itu ada kisah-kisah yang menurut gue itu ganjilnya gini. Gue dari Tegal, komunitas gue dari Tegal itu 7 orang dari Tegal. Terus di Purbalingga ada salah satu teman komunitas juga tapi gue nggak kenal ya, itu Purbalingga. Dan gue kenal di situ, itu namanya Mas Aji sama Mbak siapa ya, Mbak itulah, ini lupa gue namanya, Mbak Surkeni. Ya udah itu aja intinya itu aja. Nah itu gue dari Tegal ke kediaman beliau, rumah Mas Aji itu di Purbalingga di situ. Nah di situ gue berangkat dari rumah itu jam 6 habis maghrib gue berangkat dari Tegal, gue stop ke rumahnya Mas Aji itu. Stay di situ. Gue bermalam di situ, paginya baru gue lah ke base camp buat registrasi di situ. Jadi pas gue ke arah rumahnya Mas Aji itu, lu bayangin aja itu jalan gelap banget ya. Jalan ya namanya jalan desa gimana sih ya, jarang lah ada yang namanya penerangan gitu kan. Salah satu rombongan gua itu yang di depan ada 2 motor. Nah satunya lagi itu sendiri naik motor tapi bawa carrier ya. Nah, karena motornya nggak bisa buat boncengan, dia sendiri. Gue di belakang dia. Nah pas ada tanjakan itu udah mau deket Purbalingga ya. Pas tanjakan itu lumayan ini sih curam tanjakannya, kanan kiri itu jurang. Itu dia itu nendang duit, kayak nemu duit. Nah tapi katanya dia buntelan gitu loh, pas buntelan. Nah terus katanya dia itu duit ditendang, saking dia takutnya mau ngambil gitu, karena posisinya juga lumayan jauh. Gue di belakang dia, yang 2 motor lagi itu udah lumayan jauh, lumayan nggak bisa dikejar lah. Nah itu dia nendang duit pak, pas tanjakan dia nendang duit ke arah kiri, dia ditendang ya kan. Itu bilangnya itu gepokan, uang gepokan itu duit katanya pak. Nah udah gitu dia berhenti kan, ada apa itu cok, aku mikir nemu duit, itu bahasa Jawanya. Aku itu tadi nemu uang. Nggak usah gue jelasin aja, ribet gue ngeditnya ribet. Cok aku mau nemu duit cok, terus duitnya di ya kan, terus uangnya kemana gue tak tendang cok, aku di penjukut, aku takut mau ngambil gitu loh. Orangnya takut karena di status ya maaf agak penakut. Pertama dia sendirian gitu loh. Nah udah gitu malam cok, itu habis maghrib berangkat itu mau ke Mas Aji itu yang rumahnya deket sama base camp. Nah udah gitu yang namanya orang nemu duit gimana sih, apalagi katanya gepokan, siapa yang nggak pengen ya kan. Nah di situ gue nggak berpikir macam-macam, udah gue balik lagi dicari kan uangnya ada, cuma nggak beruang, cuma nggak apa yang menurut teman gue ini nemu, katanya buntelan. Nah katanya nggak tahu dia udah ditendang jadi jembar, nggak tahu ya. Ternyata itu kita cuma nemu uang di situ. Pertama gue mecahin nemu uang pecahan 50 ribuan. Terus teman gue yang boncengan sama gue sama 50 ribuan, satunya lagi itu 20 ribuan, satunya 5.000, jadi total 125 ribu. Pas begitu gue mau ngambil, saking takutnya ini anak yang nendang duit, aja dicukut, maksudnya jangan diambil, takutnya itu uang apa kan. Kalau biasanya mitos-mitos di Jawa tuh uang apa ya, tumbal, katanya uang tumbal. Gue nggak percaya namanya hal begituan. Udah gue ambil, bismillah dulu, yaudah gue nurut dong, gue ambil tuh 50-an 3 kali Al-Fatihah sama dengan apa yasinan sekalian aja yasinan. Itu keburu hilang duit pak. Gue bismillahirrahmanirrahim, gue ambil kan uangnya, udah aman. Nah pas nyampe rumah
teman-teman yang tadi udah duluan itu nungguin, lu kemana aja, kok lama banget nggak nyampe gitu. Gue ceritain kan, itu tadi nemu uang itu buntelan tapi dapatnya segini karena nggak berani ngambil ini orang gitu. Alhasil nggak tahu itu kena angin, nggak tahu itu ketendang-tendang orang lagi, tapi posisi pas gue naik itu cuma rombongan gue doang, nggak ada orang lagi, itu bener-bener jalan sepi. Nah pas dari situ lah, pas udah di rumah itu duit ditaruh di meja. Lu tahu nggak jalan di mana? Jalannya jadi jalur Gue lupa. Gue tipe orang yang nggak merhatiin nama-nama daerah, nama-nama lewat aja. Yang penting lewat aja lah. Gue assalamualaikum ya udah gitu. Gue tipe orang yang begitu, nggak terlalu mikirin hal Soalnya kan kalau harus. ada apa namanya teman-teman kita mau naik juga bisa antisipasi gitu loh. Zaman sekarang kenapa Google Map ada? Udah ya simpel gitu aja. Oh iya. Google Map. Nah, jadi pas udah nih gue lanjut, pas udah nyampe rumahnya itu uang gue taruh. Ini uangnya 125, pecahan 50-an 2, 20-an 1 sama 5 ribuan. Nah itu anak-anak yang udah ada di situ dan ketemu sama Mas Aji tuan rumahnya, dia juga bilang udah sih uang beginian tuh nggak usah, jangan dimakan, takut ada kenapa-napa gitu, karena kita nggak tahu ini uang apaan. Yang namanya mitos nggak perlu kita yakinin, nggak, cuma lebih baik kita hormati kan adanya di situ kan. Nah dari situ kita percaya, kita hormati itu lebih baik. Kita nggak harus percaya lah, yang penting kita harus hormatin lah mitos-mitos itu ya. Setiap daerah kan ada mitos-mitosnya sendiri. Nah dari situ lah itu udah, uang ini nggak usah dibuat beli apa-apa, apalagi buat makan, jangan, mending taruh aja. Nah iyalah anak-anak itu pada takut, ya udah uang itu taruhlah di situ di meja ya, udah taruh di meja, gak dipakai sama sekali. Nah pas mau makainya, teman gue yang udah duluan itu bannya itu bocor. Nah itu mau nambal, pas nyampe rumah Mas Aji itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam itu motor bocor, gak ada tukang tambal ban. Alhasil kita terabas aja nyampe rumah Mas Aji, alhamdulillah nyampe. Nah udah gitu kita kan harus ke base camp ya. Ke base camp kita nambal dulu itu motornya itu ditambal, udahlah dibawa ke bengkel. Nah itu pakai uang itu, ini ngambil uang ini aja nggak apa-apa ya, ngeluarin aja nggak apa-apa, 10.000 buat nambal ban. Nah udah gitu iyalah pakai uang itu yang 125 itu, pakai uang itu 10.000 buat nambal ban. Nah udah gitu akhirnya dipakai juga akhirnya. Nah udah gitu baru jalan ya beberapa kilo lah, itu motor bocor lagi. Nah udah gitu gimana nih, bocor lagi ganjil ya, dari pertama pun belum naik pun belum ada pemikiran situ, soalnya ini udahlah yang namanya di jalan ya kan, bocor ya udah bocor gitu loh. Positif. Selalu stay positif pikiran gue, nggak mau yang hal-hal yang mitos gue sangkut paut, nggak mau, kayaknya positif. Udah namanya di jalan kan. Terus ada yang bilang juga itu kita kan naik, yang mobil dulu deh, naik 7 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Yang perempuan itulah yang sama Mas Aji itu orang situnya, dia bilang wis diomongi ya, kue duit aja dinggo, kali dinggo bukan anak apa-apa. Maksudnya udah dibilang itu uang jangan dipakai, kalau dipakai takutnya nanti malah ada apa-apa. Ternyata iya benar, bocor lah itu motor lagi. Udah bocor, nungguin lama ya kan. Nah gue nemenin sama teman gue yang motornya bocor ya, yang rombongan yang lain itu yang 3 motor berarti udah ke base camp duluan. Nah dia nungguin lama banget kan, udah nungguin, udah beres nih. Terus gue langsung naik lagi. Nah, udah naik lah di situ ya, biasalah nggak ada apa-apa di situ kan. Udah nyampe parkiran, kita langsung turun Simaksi, bayar registrasi gitu, Simaksi, kita ngisi data-data kita. Udah selesai di situ, kita naik itu sekitar jam 11 siang. Jam 11 siang kita udah selesai registrasi, itu semua pagi ya. Itu jam 11 kita udah langsung naik. Nah di situ kita naik itu 9 orang, 7 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, 7 tadinya orangnya 7, 2 orang itu ketemu di sana. Pas di lokasi. Bukan di lokasinya, pas rumahnya itu yang tadi. Itu salah satu teman komunitas kita juga di situ. Jadi intinya kita naik ke Selamat itu 9 orang, 9 tim. Nah udah gitu kita naik, ya itu biasa-biasa aja lah. Tapi yang buat gua agak sedikit kagetnya apa? Ini jalannya gila, Bang-bangan itu jalannya gila banget gitu.
biasanya gue tuh setiap mau melakukan perjalanan ya pasti gue itu lihat-lihat info dulu, ini di sini ada apa sih, di sini ada apa aja, ada pantangan apa aja. Setiap daerah pasti ada budayanya masing-masing ya kan, ada mitosnya masing-masing. Nah pasti ada, makanya gue sebelum berangkat itu gue udah ini dulu, siap-siap bekal yang gue bawa ke puncak apa nih, seenggaknya materi gue lah, dalam arti gue tahu lah sedikit-sedikit soal selamat apa. Gue baca di situ infonya apa, yang kita nggak dianjurkan untuk ngecamp di pos 4. Nah pos 4 itu namanya lu tau lah, Samarantu. Nah Samarantu itu menurut artikel yang gue baca dari pecahan dua kata, samar dan hantu. Hantu yang samar, nggak kelihatan lah. Jadi kita nggak kita nggak dianjurkan untuk ngecamp di pos 4 itu karena ya mitos mungkin ya di situ. Nah gue udah dapat bekal ya segitulah, berarti gue nggak boleh ngecamp di pos 4. Dan teman-teman yang lain juga sama, udah paham semua di situ kan. Nah maka dari itu gue pas naik ya gue santai-santai aja. Itu pos pertama, pos Bayangan, pos 1 ke pos 2 itu lancar-lancar aja. Pas udah nyampe pos 4 itu suasana udah berubah banget. Gue nyampe pos 4 itu sekitar jam setengah lima. Gue start dari base camp tadi kan jam 11-an ya. Gue nyampe pos 4 itu sekitar jam setengah lima. Gue nyampe pos 4. Gue istirahat di situ dulu, gue tiduran di batang pohon yang udah tumbang. Itu enak banget buat tiduran. Nah statusnya gue itu naik duluan, anak-anak itu masih di belakang ya kan. Gue itu duluan naiknya, gue barisan paling depan karena anak-anak juga ya apa ya, mungkin gue yang nggak bisa ngatur jarak di situ ya. Jadi gue udah nyampe pos 4 duluan jam setengah lima. Gue lihat jam gue jam setengah lima, itu bener-bener di pos 4 gue sendirian. Saking gue capeknya, gue nggak mikirin apa yang udah gue bawa dari Google yang namanya pos Samarantu itu udah lepas. Karena apa, kebawa capek gue di situ. Gue taunya pos 4. Ya udah, adanya pos gue istirahat dulu sambil nunggu anak-anak udah pada datang kan. Gue di situ nungguin lumayan lama, sekitar setengah jam. Jam 5 itu anak-anak baru nyampe. Nah di pos 4 itu gue sendirian tiduran, bener-bener sendirian di situ. Gimana ya, gue mau ceritanya gue sedikit agak ini sih ya, agak percaya nggak percaya sih sebenarnya. Pas gue nyampe, pas mau nyampe itu kan ada ini kayak pohon besar itu nggak tahu itu pohon apa, itu kayak pohon pintu lah, kayak pintu. Jadi kayak dari Google aja gue baca itu, artikel yang gue baca itu kayak pintu masuk ke dunia gaib, dunia lain. Nah di situ katanya ya di situ udah kemana-mana lah yang namanya pos Samarantu udah terkenal banget ya. Tapi gue nggak ada pemikiran ke situ. Gue mungkin kebawaan capek langsung tiduran ya kan. Gue senderan di batang pohon yang udah tumbang. Gue nungguin anak-anak di situ. Keganjilan itu bener-bener banyak banget. Pertama dari ya bunga apa tuh yang enak banget, bunga melati, bunga orang mati itu. Bunga melati itu bener kecium itu kemana-mana. Nah di situ pos Samarantu kan itu kan rapat banget itu, kayak nggak ada angin lah mau masuk lah di situ. Beneran kayak nggak ada angin mau masuk karena saking rapatnya. Tapi di situ tuh kayak udah kayak angin mau lewat aja. Tapi anginnya tuh kayak apa ya, ngebawa baunya itu loh, bau bunga itu loh, bunga melati itu bener-bener nyengat banget di hidung gua. Nah udah itu kayak apa ya, udah masuk mau maghrib itu kan agak gelap ya. Nah di situ gue juga nungguin anak-anak saking lamanya juga. Gue mungkin terbawa capek, gue agak tiduran sebentar, kayak denger suara langkah di situ. Suara langkah berat yang istirahat dulu. Karena rombongan teman gue itu masih lama. Gue jeruntul sendirian di pos 4. Gue saking sendirian di situ. Kenapa sendirian? Ya nggak tahu namanya euforia gue baru pertama naik gunung, semangatnya mungkin ya. Anak-anak itu di rombongan yang lain itu ya masih lama, tapi ya gue izin dulu
gue duluan ya, naik duluan, ya udah duluan aja, santai aja ya, duluan, udah gue duluan, rombongan yang tinggal, ya gue nyampe lanjut yang tadi gue ketiduran ya, gue ketiduran di situ setelah ada aroma melati itu, gue ketiduran, ya itu ada suara laki berat di situ, berat banget langkah kakinya, kayak orang mau naik aja, orang mau naik gimana sih kan, gitu kan. Udah gitu gue langsung bangun, gue kan pakai ini kan topi yang apa sih, topi pancing lah, topi orang mancing gitu ya kan, gue tutupin di sini ya, pas gue buka itu nggak ada orang di situ, dan gue sadar gue emang di situ sendiri. Nah selang beberapa menit kemudian temen gue baru nyampe di situ, dengan egoisnya gue, ya rombongan gue, dengan egoisnya gue, saking kebawa takut dia pertama, kedua yang namanya kita kalau udah di ketinggian yang lumayan ya, itu kan nggak boleh lama-lama di situ, takut kedinginan nanti, ya kan, takutnya di situ. Makanya teman-teman gue baru istirahat langsung gue ajak naik, ayo naik yuk, buruan yuk, gue di situ karena udah ngerasa nggak enak banget di situ. Tapi teman gue ngerti, meskipun status dia udah capek, oh iya ini pos Samarantu, teman gue pasti langsung paham, oh yaudah yuk naik, langsung naik, udah naik, kita ngecamp di pos 5 itu nyampe maghrib. Nah nyampe maghrib itu kita ngecamp di situ, diriin tenda, kita masak ya kan, udah gitu. Disitulah gua yang namanya pertama kali naik gunung kaki mau copot beneran. Ini yang namanya dengkul ya. Dengkul lu tau dengkul nggak? Lutut kayak berasa mau putus anjing. Iya berasa mau putus. Itu gua nggak bisa tidur. Teman-teman yang lain udah selesai makan, mereka udah pada tidur. Gua nggak bisa tidur. Gua nyari koyo, gua tempelin semua di sini 5, ya kan. Dari situ gua udah mending. Iya, serius. Koyo gua tempelin banyak. Iya kan, biasanya bawa koyo anak-anak kan. Gua tempelin aja di sini kan di lutut. Gua tempelin aja. Nah, itu nggak ada kejadian aneh sama sekali. Alhamdulillah nggak ada. Nah, pas jam 2 itu anak-anak itu yang cewek itu minta samit. Ayo samit, kita ngejar sunrise jam 2 pagi ya kan. Gua niatnya nggak mau sunrise karena ini dengkul mau copot. Beneran. Jam 2 itu menikmati dulu tidur di gunung kapan lagi ya, Bang. Ya gimana ya, euforia kita mau naik gimana sih ya, lu pasti udah tahu lah yang baru-barunya kan. Lu kan tipikal banget gitu, tipikal pendaki yang santai-santai manja kalem ya kan. Mau puncak ya enggak ya juga nggak apa-apa kan kalau lu makan gitu. Kalau gue mah ya namanya orang baru ya, itu jam 2 gue summit, dibangunin lah sama anak-anak. Nah di situ itu, nah kebetulan di situ Slamet baru buka kemarin. Nah, jadi salah satu kita pendaki yang merawanin. Maksudnya grand opening lah, opening di main setelah tutup lama ya. Iya, di situ ya itu masih agak sepi ya, nggak rame-rame banget. Ya itu naik ya biasa-biasa aja. Dan di situ kita nggak kekurangan air. Di pos 5 itu kita kekurangan air. Kita mau summit enggak ya? Sedangkan logistik kita udah hampir habis. Logistik masih banyak, makanan-makanan, cuma kita nggak ada air lagi. Kita bawa air itu cuma 8 liter doang. Aqua ya, nggak apa-apa gue nyebut brand di sini, siapa tahu minus gua. Ya, udah gitu katanya di pos 5 itu ada sumber air di situ. Gua turun ke sumber air itu ternyata kering. Nah kita kebingungan, ini kita beneran mau sampai kering. Karena emang lagi jarang hujan kemarin. Iya, kemarau. Iya, tumen-tumenan mungkin karena ada gua di situ. Ya, jadi ngopi dulu. Jadi kita mau mutusin gimana nih, mau summit enggak. Terus alhamdulillah kita dapat air itu dari sukarelawan. Kita minta satu gelas. Mas boleh minta airnya enggak 1 gelas? Saking habisnya kita nggak mungkin juga langsung turun kalau nggak ada air. Sedangkan kita mau summit juga, tapi jadi bahan pertimbangan kita mau summit nggak ya, nggak ada air gitu. Ternyata ya ada rezeki di situ. Alhamdulillahnya setiap ada yang mau pendaki kan di pos 5 kan banyak tuh ya kan, udah banyak di tenda di situ. Alhamdulillah banyak yang kelebihan air di situ. Kalau gua mintanya ya ke orang-orang yang sekiranya wah banyak nih, insya Allah cukup nih. Dan gue juga mintanya 1 gelas ini, 1 gelas gue minta ini. Nah gue keliling, alhamdulillah dapatlah 1 botol gitu.
Jadi kita mutusin Summit, udah cukup lah, 1 botol ini buat Summit cukup. Udah dari situ Summit lah kita, Summit jam 2 malam. Itu biasa-biasa aja. Nyampe pos Pelawangan itu jadi itu jam 2 tuh lu naik jam 2 Summit jam 2. iya rombongan Iya sama bareng. Jam 2 itu kita Summit, sampai pos Pelawangan itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam setengah 4 lah. Setengah 4 kita pos Pelawangan itu batas vegetasi ya. Di situ kita nyampe. Udahlah, dari situ kita agak mencar. Karena ya jalurnya udah batu terjal semua ya kan. Nah udah gitu dingin-dinginnya. Jadi anak-anak itu pada berapa langkah berhenti. Ya gue juga ngikutin, tapi pas kebetulan gue ngejar sunrise banget ya. Di situ egoisnya gue tuh timbul banget. Karena puncak dikit lagi nih gitu kan. Ya gue duluan, gue duluan ya, naik duluan. Nah, gue duluan sendirian. kenapa? Hah? Karena apa? Ngejar sunrise. Itu udah setengah vegetasi ya, setengah puncak ya. Setengah puncak. Rombongan lagi istirahat. Gue tipe orang yang kenapa gue buru-buru naik, gue nggak betah yang namanya dingin. Gue takut kena hipo. Yang ada gue takut ngerepotin teman-teman gue. Karena kalau udah gue berhenti sebentar aja, badan gue langsung menggigil gitu. Makanya gue gimana caranya gerak sendiri gitu kan. Ya teman-teman gue di situ sekitar jam setengah 4 itu berhenti lah di si tengah-tengah mau ke puncak ya. Nah gue izin, gue duluan. Terus ada teman gue juga nyusul. Nah pas nyampe situ jam 4:30 itu udah mau keluarnya itu tuh, yang apa santas itu, yang gales santasnya itu udah mau keluarnya di situ. Sengrenge. Itu masih jauh, sengrenge jam 9-an. Sengrenge itu matahari ya. Itu bahasa apa itu? Bangsat. Itu sengrenge itu kalau udah jam 8-an. Ya itu gue lanjut ya. Itu jam 4:30-an gue langsung naik ke sunrise pas puncak ya kan. Pas puncak gue nyampe itu jam 5 lebih 15 menit lah. Gue udah nyampe puncak. Nah teman gue masih di bawah gue, rombongan gue. Itu pun rombongannya agak misa-misa juga, nggak satu rombongan ya, karena kan jalur ini kan agak apa ya namanya langkah kecurangan kan beda-beda ya, tapi kan masih kelihatan kan, yang penting kuncinya itu masih kelihatan ya, paling jaraknya beberapa meter doang sih. Nah teman-teman gue nikmatin sunrise-nya itu pas di tengah-tengah. Nah tapi gue sendirian di puncak itu puncak Surono di situ. Gue nikmatin sendirian, gak ada orang. Gue sendirian di puncak. Bayangin aja, jam 5:15 gue udah di puncak sendirian. Gak ada air, gak ada rokok, gak ada apa-apa. Karena logistik yang bawa teman gue. Itu pun ada air sedikit doang. Ada ya paling kita bawa apa sih, cemilan-cemilan ringan kan. Yang bawa teman gue masih di bawah gue. Nah teman gue itu masih nikmatin suasana lagi sunrise mau timbul-timbulnya gitu, mau ke atas-atasnya. Dia nikmatin di situ, dia mutusin nggak naik sampai puncaknya. Tapi gue udah sampai puncak duluan. Gue di situ nungguin sendirian, sama sekali nggak ada orang. Adapun orang yang di sananya, yang kesana lagi lah, agak jauh ke sana. Itu gue udah kelihatan sih, santai-santainya juga udah kelihatan. Dan di situ gue sendirian, gue nikmatin suasana di situ. Ya alhamdulillah, dengan gue kehausan di tengah puncak ya kan, udahlah gue mau nungguin anak-anak lah nyampe ini kan. Udah gitu anak-anak nggak naik gue tungguin, sedangkan posisi gue nggak minum nggak apa di puncak. Ternyata anak-anak stay di situ gitu loh, dia nggak tahu, nggak naik gitu. Gue kan agak kesel sendiri ya di situ. Gue timbul emosi. Bro, ini bentar lagi tinggal berapa meter doang lu udah nyampe puncak, gue ada di situ gitu loh. Kenapa nggak ke atas? Yang teman-teman gue malah ambil selfie di situ gitu. Ya udahlah, gue mutusin turun duluan karena dingin kelewat. Gue turun sekitar jam setengah 7 gue turun, gue ketemu teman gue masih pada duduk di situ. Gue minta air lah, kan masih ada tuh airnya. Lah lu udah nyampe puncak? Kata teman gue udah nyampe puncak dari jam 5:15 nyampe jam setengah 7 ini gue baru turun lagi. Kedinginannya ya
gimana sih nama puncak, nggak ada air, nggak ada apa, nggak ada kopi sama sekali, apalagi warung ya kan. Makanya gue mutusin untuk turun daripada gue mati di puncak ya kan. Iya cok, dingin banget, takut kena hipo karena gue nggak kebal yang namanya dingin itu. Makanya gue mutusin turun ya kan. Mutusin turun, teman gue ngajak naik lagi. Bro, gue udah baru turun, temen gue malah mau ngajak naik lagi. Mestinya lu itu dari tadi kan gue bilang ya, lu bangunin gue dari jam 2, yuk kita ngejar sunrise. Gue udah dapet sunrise gitu. Dia sendiri yang bangunin. Iya, makanya itu. Makanya gue agak keselnya di situ ya, mungkin karena ya gue agak sedikit egois juga sih ya, maksudnya lebih mentingin diri gue sendiri gimana caranya nyampe puncak ya, karena ini pengalaman pertama gue. Eufori gue naik gunung tuh bener-bener tinggi banget gitu loh, banget, intinya gue semangat banget di situ kan. Gue mutusin dari hal itulah apa jadinya lu rasa ini kalau nggak summit ini bakal gue nyesel nih. Pasti pasti jauh-jauh di dengkul mau copot kalau gue nggak nyampe puncak. Effortnya banget ya kan. Makanya itu itu nggak mau pasti cancel dong. Nah dari situlah gue lanjut, teman gue itu minta naik lagi, yuk naik lagi. Lu teman-teman belum pada naik, lu udah mau turun duluan. Gue udah dari tadi nungguin lu ya kan, nungguin kalian gak naik-naik. Iya begitu. Udahlah gue mau mutusin gue turun aja lah. Gue mutusin ke turun. Nah gue turun itu gue sendirian dari puncak nyampe pos 5 itu jaraknya lumayan. Gue sendirian turun gue. Yang lain pada naik, gue turun. Rata-rata anak-anak itu udah pada naik itu dari pos 7. Pos 7 itu mereka baru pada naik. Nah, gue dari puncak ke pos 7 masih ada lah beberapa orang yang lagi naik kan. Nah pos 7 ke bawah, pos 7 ke 6 ke 5 itu bener-bener gak ada orang, sama sekali gak ada orang. Itu sekitar jam 8 gue nyampe di situ. Jam 8 pos Pelawangan, gue turun terus gue sendirian. Nyampe pos 5 ya kan, sama sekali gak ada orang. Sedangkan di tenda gak ada apa-apa, cuma ada mie instan sama ya cemilan-cemilan ringan lah. Cuma gue aus, gue mau makan juga, gue selapar-laparnya gue mau makan mie susah, gak ada air. Nesting ada di situ, cuma nggak ada air, mau buat apa gitu kan. Gue mutusin lah di situ untuk tidur. Udahlah, gue mau tidur lah, nungguin anak-anak turun, gue tidur. Gue pakai sleeping bag gue rapetin, udah gue tidur di situ. Disitulah timbul keganjilan lagi di situ bro. Kayak ada yang pertama, yang namanya tidurnya orang capek gimana sih ya. Nah tidur orang capek pasti lagi pules-pulesnya, tapi lu bisa kayak setengah sadar itu kayak apa ya, ada sesuatu yang bener-bener ngeganggu, tau gak sih rasanya itu kayak was-was, tau gak sih was-was gitu, ini ada apa gitu kan. Nah di situ ada suara tapak kaki itu lagi cep 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 cep. Gue kira orang naik lah, paling anak-anak pada naik gitu kan. Itu sekitar jam 9 lebih lah, jam pagi setengah 10 lah, habis setengah 10 lah di situ. Di situ gue cep gitu wah ini orang mau naik nih ya kan. Udah bodoh ah, gue mau tidur lagi masih ada lagi dep. Gue periksa nggak ada orang. Misalkan ya pun ganggu banget. Gue kira itu ini orang lagi pada naik nih ya kan, pasti kalau ada orang naik ada dong suara-suara obrolan apa ya kan. Nah makanya gue intip lah dari tenda gue, nggak ada sama sekali. Itu cuaca pun lagi mendung itu mendung jam-jam segitu banyak tembok. Tembok apa? Kabut enggak sih, belum turun jam segitu. Nah udah gitu gue intip ke atas, nggak ada tanda-tanda orang mau naik ataupun turun ya. Ke bawah juga gue lihat nggak ada. Udahlah di situ gue agak nggak tenang kan. Udah gue lanjut tidur lagi lah. Gue sendirian di pos 5, gue sendirian. Anak-anak baru naik, gue udah turun. Ya di situ gue sendirian. Nah udah rombongan lain rata-rata summit dari pos 7. Banyak dari pos 5, banyak. Itu kan pas kita summit kan mereka juga ikut summit gitu loh. Paling selisihnya berapa menit doang gitu. Pas gua udah di pos Pelawangan, mereka juga yang dari pos 5 juga pasti udah di situ. Makanya gue turun itu sendirian, gak ada orang naik gitu loh. Karena rata-rata itu dari pos 5 ataupun dari 7 baru summit mereka gitu. Nah udah dari situ pas suara langkah kaki itu gue tinggal tidur lagi. Itu nggak lama kemudian itu kayak ada yang
mainin tenda gue tuh kayak ada yang ngegaruk-garuk tau nggak? Yang namanya tenda apa ya, Kan bahannya parasut. iya kan banyak parasut ya, kalau di gini kan bunyi ya, kalau digaruk-garuk kan kayak disakar-sakar gitu bunyi kan pasti. Gue langsung bangun sontak di situ, ini apa lagi gitu kan. Gue ngerasanya beres, takutnya hewan, gue takutnya babi hutan doang, tapi gue nggak mungkin juga babi hutan kok begitu. Gue mutusin di situ langsung tidur lagi, bodoh amat mau suara apa. Babi hutan kan udah bersahabat. Iya itu kan kawan gue anjing, kawan gue. Ya gue di situ mutusin buat udahlah tidur aja, tidur. Gue bodoh amat ada suara apa aja, gue bismillah aja di situ. Udah selesai di situ, teman gue sekitar jam 12 baru turun, jam 12 terus bangunin gue di situ. Terus kita makan beres, udah kita turun jam 1, kita nyampe base camp sekitar maghrib. Kita nyampe base camp itu sih pas pengalaman gue pertama kali naik gunung. Agak ngeri sedapnya di situ, karena mungkin keegoisan gue ya, euforia gue mau naik gunung, semangatnya gue. Lu apa namanya ngerasain namanya melihat karakter anak-anak rombongan lu beda. Iya. Pas di bawah tuh, mungkin di rumah Mas Aji tuh ngobrol enak dan main kelihatan enak. Setelah naik bakal terasa beda, ya nggak? Pasti beda banget sih ya, sebenarnya beda ya. Kita tahu karakter orang kalau pas lagi mereka capek dan naik gunung. itu kelihatan banget ya, yang namanya bucin ya pasti ada tuh. Ada itu di grupku ada beneran. Itu kan ada 2 cewek ya kan, ya itulah nggak usah dibahas lah, itu mah hak mereka ya. Pasti ada. Ya sih pelajaran yang gue ambil di situ sih, kita baru tahu karakter seseorang itu bukan soal urusan uang doang ya, urusan naik gunung egoisnya itu benar-benar kelihatan. Gue juga sadar diri gue ini egois banget gitu. Egois gue apa ya, gue sih kalau kayak gitu karena apa namanya itu udah hal wajar buat orang yang mendaki pertama ya. Mendaki pertama itu kan udah excited, euforia yang banget tinggi kan, jadi semangat banget, saking semangatnya nggak mikirin yang lain. Mungkin gue nyampe puncak. Betul, karena kan apa namanya, kalau pengalaman pertama ya tujuan naik gunung ya ke sana. Iya, gitu. Gue tujuannya ke situ. Jadi di perjalanan itu ada yang ganggu apa ya, dia nggak ngurus. Itu kebanyakan yang gue bawa teman-teman yang baru pertama naik gunung tuh pasti kan kayak gitu. Pasti kayak gue ya, gugup lah, cepat-cepat. Kadang gue kesal juga kan yang jadi bukan ya, yang rombongan tuh ngapain lu cepat-cepat gitu. Ini gunung nggak bakal kemana-mana. Iya benar. Lagian pun gunung nggak bakal kemana-mana, masih ada gitu. Cuman gue ngerti lagi dia karena pertama jadi, dan posisi gue ada di orang itu. Betul. Iya sih benar. Jadi excited masih bisa diwajari kalau kayak gitu. Kalau sampai ada yang kesel, ngapain sih yang kayak gitu, bahaya. Ya emang bahaya kalau sendirian, cuman itu nggak direkomendasi banget ya. Nggak direkomendasi buat keluar dari rombongan sih sebenarnya. Cuman kalau kayak lu ya, walaupun lu belum pernah muncak kan seenggaknya lu udah banyak ke kadang backpacker sendiri. Iya, gua apa namanya, jalan sendiri gitu, ke hutan sendiri sampai ketemu nyari challenge gitu. Iya sih, gua mental gua kenapa nggak terlalu takut banget yang namanya hutan, karena gua cuman kan basicnya meskipun nggak naik gunung, cuma gua sering keliling hutan backpack sendirian. Itu ya bisa jadi teman-teman lu buat ngertiin lu, jadi masih bisa ya nggak apa-apa sih, karena dia udah biasa di hutan sendiri kayak gitu. Jadi terus gunung sekarang kan udah banyak jalurnya udah kelihatan ramai juga. Nah kayak dulu zaman bapak ibu gua kan nebang dulu bikin jalur dulu ya. Itu sama lu ya? Enggak dong, gua masih picok. Bapak gua masih tinggi kan. Mungkin belum direncanain gua dilahirin atau enggak. Pas bapak gua naik. Ya itulah pengalaman pertama kalinya naik gunung. Makanya nih sekarang ya kan ke Bogor, gimana nih rencananya nih? Rencananya gimana nih? Kalau gue di sini ngikutin apa yang teman gue datang,
Oh berarti kalau gue pengen kanker, Ayo. naik gunung, ayo. Ini salah satu temen yang apa ya? Temen yang penurut ya, temen yang penurut. Apa kata teman gitu ya. Jadi teman-teman yang begini lah yang perlu dilestarikan ya. Langka. Iya perlu dimuseumkan gitu. Oke, jadi ya mau gimana kapan nih kita bakal? Tunggu aja videonya lah ya. Tunggu aja videonya. Ada. Yang penting ada apa-apa lu tanggung jawab lah ya. Ya insya Allah. Lu masih bujang belum nikah. Gue juga sih. Oke, mungkin sampai situ aja dulu ya. Di situ ya. Gimana? Menarik ya. Terus selalu ada yang menarik di gue. Nanti nggak? Oke, sampai situ aja paling ya. Karena ini udah malam ya kan. Nanti tunggu aja video berikutnya dari kita. Kita bakal di sini paling cancel dulu ya. Cancel aja dulu di bukit atau di mana. Baru kita naik dulu. Oke, tungguin aja video dari kita. Oke, sekian. Terima kasih. Mari ngopi.